Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami ingin menjelaskan sedikit materi tentang komunikasi vertikal dan horizontal. Dalam sebuah organisasi, keberhasilan komunikasi ditentukan oleh kesepahaman masing-masing individu yang terlibat dalam aktivitas komunikasi. Kesepahaman dipengaruhi oleh kejelasan pesan, cara penyampaian, situasi, atau bahkan perilaku komunikasi. Nah, di video ini kita akan membahas tentang salah satu komunikasi yang ada di dalam organisasi, yaitu komunikasi vertikal dan komunikasi horizontal. Sebagai pengantar aku kasih tahu dulu, komunikasi vertikal adalah interaksi antara atasan dan bawahan. Sedangkan komunikasi horizontal adalah interaksi anggota organisasi yang memiliki kedudukan yang sama dalam sebuah organisasi. Sesimpel itu. Sebagai pengantar di awal, kita sudah tahu pengertian tentang komunikasi vertikal dalam arti sempit. Nah, kalau menurut para ahli mungkin memiliki masing-masing pendapat dalam mendefinisikan kata ini. Misalnya, menurut Yulianita dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Public Relation, menyatakan bahwa komunikasi vertikal adalah komunikasi yang dilakukan dari atas ke bawah atau downward communication, dan komunikasi dari bawah ke atas atau upward communication, yaitu komunikasi antara pimpinan, bawahan, dan sebaliknya. Sedangkan menurut Effendi, komunikasi vertikal merupakan komunikasi dari atas ke bawah. Dalam komunikasi ini, atasan memberikan saran kepada bawahan, sedangkan bawahan memberikan masukan-masukan kepada atasannya. Dari pendapat tadi dapat diambil kesimpulan bahwa komunikasi vertikal ialah komunikasi terjadi secara arah dari atasan ke bawahan secara balik dalam suatu organisasi dengan menggunakan lambang-lambang yang bermakna dalam rangka mencapai suatu tujuan sebuah organisasi. Setelah kita memahami pengertian dari komunikasi vertikal, bagaimana sih komunikasi vertikal terjadi dalam suatu organisasi? Nah, ada pun contoh komunikasi vertikal antara lain, misalnya dalam pembahasan rapat, atasan dan bawahan saling menukar ide dan juga gagasannya. Sang atasan atau ketua memberikan awalan seperti sambutan atau agenda-agenda apa saja yang akan dilakukan, lalu memberikan kesempatan kepada bawahan untuk memberikan masukan atau saran-sarannya kepada atasan. Ataupun contoh luasnya seperti rektor dan juga dekan dan ketua prodi dan juga sekretaris prodi, bahkan rektor dengan dosen. Komunikasi yang terjalin seperti ini disebut dengan komunikasi vertikal, yaitu antara bawahan dan juga atasan, atau atasan dan juga bawahan saling menukar ide dan gagasan untuk mencapai suatu tujuan. Terus, adakah hambatan dalam komunikasi vertikal ini? Jelas ada. Misalkan seorang atasan tidak ingin mendengarkan masukan dari bawahan atau anggota, dan hanya atasanlah yang ingin mendengarkan tanpa mengharap feedback dari bawahan. Hal semacam ini tentunya harus dihindari demi terwujudnya komunikasi vertikal yang efektif dan memberikan dampak yang positif terhadap organisasi. Selanjutnya kita akan membahas komunikasi horizontal. Dikutip dari buku Perilaku Organisasi 2021, karya Adam di Lapangan dan Jimmy Martiri menjelaskan, komunikasi horizontal adalah komunikasi yang mengalir melintasi berbagai fungsi dalam organisasi. Komunikasi horizontal diperlukan untuk mengkoordinasikan serta mengintegrasikan berbagai fungsi organisasi. Sedangkan menurut Muhammad Arni, pengertian komunikasi horizontal atau mendatar adalah pertukaran pesan di antara orang-orang yang sama tingkatan otoritasnya di dalam organisasi. Nah, gimana sih contoh komunikasi horizontal itu? Dalam suatu organisasi misalkan, ketika kita sudah melaksanakan rapat, para anggotanya biasa saling bertukar ide atau gagasan. Contoh, luasnya komunikasi yang terjadi di antara fakultas-fakultas yang ada di universitas, atau ketua-ketua prodi dan lain-lain yang berada di suatu universitas. Nah, ini merupakan contoh dari komunikasi horizontal itu sendiri. Adapun hambatan-hambatan dalam komunikasi horizontal antara lain kurangnya kerjasama antara anggota atau divisi dan tidak mau menerima atau bertukar ide dan gagasan, sehingga komunikasi horizontal tidak berjalan efektif. Dari beberapa pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan, yaitu komunikasi horizontal adalah komunikasi yang
terjadi antara individu-individu yang saling menukarkan pendapat satu sama lain, dan dalam hal ini orang yang sederajat atau setingkat.